Izin, hari ini kita bakal mencoba naik Gunung Ciremai dan kita bawa 100.000. Apakah 100.000 bisa untuk melakukan pendakian ke Gunung Ciremai? Oke, langsung aja kita lanjutkan perjalanan. Let's go. Kita berangkat, bensinnya masih kurang satu ya, 1 bar, hampir penuh lah. Tanda kalau kita udah keluar dari Bandung tuh udah nggak macet, dan sekarang itu macet banget teman-teman. Macetnya luar biasa. Ya, kita udah sampai di daerah Nagrek. Di sini alhamdulillah nggak macet, dan kalau teman-teman bisa lihat jalanannya tuh lurus terus dan juga bagus gitu. Jadi di sini teman-teman harus fokusnya harus tinggi, karena kalau enggak bisa bahaya. Kita sekarang makan dulu guys, dan kita sedang ada di daerah, nggak tahu ya daerah mana, Garut mungkin. Dan sekarang kita mau makan dulu, kita istirahat dulu sebentar di tempat palang kereta. Nggak kelihatan palang keretanya. Ada kereta, tapi lambat banget. Pantesan kok lama banget, padahal udah banyak yang nungguin. Nah, ada pak ini ya, mereka ngeliatin gue guys, kayaknya guys, gak apa-apa. Sekarang 6:30 dan kita nyampe di Garut. Kita perjalanan sekitar 30 menit lagi menuju base camp, dan kita ke SPBU untuk sholat maghrib dulu ya. Jam 19.40 kita bakal berangkat ke base camp. Kita tadi udah sholat maghrib, udah sholat isya. Nah, kita belanja dulu 100.000 tadi biar hemat. Kita cuma beli pilus sama kawat 6.000, dan ini kita beli dikit aja guys, dan kita beli fitbar 4 aja, dan juga sama pilus. Totalnya belanja di Indomaret 30.000, dan kita mau beli ayam dulu ya. Kita sekarang udah beli ayam ini 8.000, jadinya 16.000. Kita mau langsung ke sana, arah mana? Sana arah pendakian Gunung Cikuray naik. Ini kita di jalan raya ya, terus nanti masuk ke jalan desa. Rayakan hari ini, besok sisa sengsara. Belum pulang kau pun di sini, temani diriku. Kita nggak tahu ya apakah ada jalannya atau bukan. Kita mau tanya warga dulu, soalnya itu gelap banget, dan ini jalan semenan beton terakhir, dan itu udah nggak ada betonnya. Takutnya nyasar, kita tanya warga dulu. Ini kok ini gelap banget coy, tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Kita udah nyampe di sini tapi ini sepi banget, nggak ada orang, dan nggak tahu ya di mana base campnya nih. Apakah di atas? Capek banget guys, tapi nggak apa-apa, semoga bentar lagi nyampe guys. Kanan jurang guys, dan kiri kebun, dan kita masih ada di jalur perkebunan. Itulah perjuangan yang sangat melelahkan. Dan ini base campnya sebenarnya di bawah, cuman ternyata orang-orang tuh pakai pick up naiknya, dan kita naik motor sendiri. Gak apa-apa, pengalaman berharga yang bikin nangis di jalan. Ini ada tower sinyal, pemancar sinyal. Makanya ini Cikuray via pemancar. Kita bersandiwara, bicara tak semestinya, walau kita tahu nyatanya semua tak baik saja. Ya teman-teman, sekarang kita lagi di musola, dan tadi ada kesalahan dikit sih. Jadi biasanya para pendaki itu mereka naruh motor di base camp di bawah. Nah, dan konyolnya anak ngikutin maps tanpa tahu sebenarnya di mana tempat
untuk penitipan motor di bawah. Jadi nitip motor di bawah, terus kesini naik pick up, dan sekali nah minimal 4 orang 70.000 untuk PP naik dan turun. Karena anak akuin jalannya tuh wah bikin capek, licin, naik terus. Apalagi kalau pakai Matic, dah nggak tau lah jebol mungkin motornya. Dan untungnya anak tadi naiknya sendiri. Naik motornya sendiri. Kalau naik 2 orang, wah itu nggak tahu lagi tuh motornya kayak mana. Sekarang kita udah siap-siap mau tidur ya. Ini pakai kepompong, udah untungnya kita pakai kepompong jadi biar nggak terlalu dingin. Dan ini soalnya ini kita di musola bukan di rumah yang tertutup, tapi alhamdulillah nggak terlalu dingin sih malam ini. Atau karena tadi masih kecapean pas naik ya, soalnya pegel-pegel banget. Jadi gitu aja teman-teman, pokoknya kalau mau naik gunung itu harus benar-benar mencari informasi mengenai gunung tersebut. Jangan sampai nggak tahu dan juga menjadi mencelakakan diri gitu. Ini pelajaran sangat berharga bagi saya. Asik. Terima kasih. Dingin banget. Sekarang sekitar jam 4.30, sudah azan subuh dan kita bakal siap-siap untuk naik ke atas. Bismillah, semoga mendapatkan pemandangan terbaik, pengalaman terbaik, dan tidak ada musibah apapun, tidak ada kecelakaan, tidak ada kebodohan, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kita udah kayak pengungsi coy. Tapi nggak apa-apa, ini adalah hal untuk bertahan hidup. Mamaku, tolong jangan marah kalau anakmu ini sedang latihan untuk bertahan hidup di alam. Karena ini adalah salah satu bentuk usaha untuk menghadapi kejamnya dunia saat ini. Kita udah siap-siap, tadi kita tidur di dalam situ dan kita udah mau siap-siap. Kita mau isi air dulu. Nih, buat teman-teman yang mau menghemat biaya pendakian, kalau ngisi air bisa pakai air keran ya. Insya Allah air kerannya aman kok. Oke, ini air kerannya nih. Kelihatan nggak? Udah registrasi tadi di sini dan kita mau perjalanan naik. Nih, jadi di sini tuh ada pemancar stadio gitu. Ini jalannya. Naik kita jam 5 naik dan kita mulai dari gerbang pemancar. Kita naik Cikuray via pemancar. Mungkin karena ada pemancarnya gitu. Memancar. Tapi jalan ke sini jelek banget sebenarnya. Bismillah. Area pertama yang kita lewati adalah perkebunan teh. Ini asik banget suasananya. Insya Allah. Kemungkinan di depan itu adalah gunung besarnya tapi nggak kelihatan di kamera. Bentar. Jam 5:20 kita nyampe di pos 1 guys. Pos 1 pendaftaran. Insya Allah. Sana matahari mau muncul dan ternyata di sana ya Allah cakep banget, bulannya kelihatan jelas banget, Masya Allah. Astagfirullah. Dan kita masih melanjutkan perjalanan menuju puncak. Ini rute menuju pos 2. Kita agak gerah, kita copot jaketnya, kita masukin tas dan kita cuma pakai jaket Alphard aja. Lanjutkan. Ada masanya kita mencuri ruang dan waktu. Kita tadi start dari sana dan kita udah sini, treknya terus naik terus. Kurang lebih kayak gini trek menuju pos 2. Belum nyampe pos 2 tapi udah capek. Jadi kita mau nyarap dulu, isi tenaga. Bajunya juga udah basah. Matahari udah mulai muncul dari sana. Kita bawa bawa bekal dari rumah. Kita nyarap dulu guys. Ada ayam, nasi, sama pilus. Teman-teman, biasanya ini tuh jalur. Dan di sini juga ada jalur naik ke sana. Jadi yang benar yang mana? Sebenarnya dua-duanya bisa jadi benar kalau misal dari sana tuh kelihatan. Nah, orang tuh tersesat ketika ada jalur yang kira-kira keluar dari jalur, terus dia ngikutin ke situ. Nah, itu salah satu penyebab orang bisa tersesat tuh karena jalur bercabang dan dia nggak bisa bedain mana yang beneran jalur dan mana yang bukan jalur. Nah, cara paling aman untuk mengetahui apakah ini jalur atau bukan, itu sebenarnya pakai peta. Jadi, usahakan teman-teman punya peta dari Basecamp atau teman-teman download peta offline supaya bisa digunakan saat gak ada sinyal. Nah, nih saat situ jalur, situ tadi juga jalur juga tadi situ. Sini pun juga bisa nih setengah nih. Nah, pokoknya hati-hati aja kalau ada percabangan jalan. Pilih yang kira-kira paling terbuka, paling banyak orang yang lalui situ. Insya Allah itu adalah jalur. Kita sampai di pos 2.
Kita istirahat bentar, langsung lanjut lagi naik di pos 2 kar dan tanah. Ya, untuk sepatu seperti ini masih bisa lah. Penting hati-hati aja karena sedikit licin. Hal yang unik, ini pos 2 dan kemungkinan platnya ini dipasang tuh udah lama banget. Jadi si pohon udah tumbuh ke atas, bahkan bukan lumayan tinggi lagi. Ini lumayan ya, sangat ya, nggak terlalu tinggi sih. Cuman lumayan tinggi nih. Kemungkinan dia si pohonnya tuh udah tumbuh waktu dipasang tuh masih mungkin segini. Terus tumbuh ke atas sampai tidak tergapai. Sini jurang. Ini ada pembatas, walaupun ya cuman sekaki doang pembatasnya. Kita harus ninja warrior dulu nah ke situ. Atau lewat sini juga bisa, sini sampai atas. Asik banget medannya. Kanan jurang, kiri jurang, dan jalannya naik terus. Walau pasti berlalu, biarkan saja kita kesana selagi masih bisa bersama. Salah satu tanda akhir zaman adalah ketika pacaran dinormalisasi sebagai awal sebuah perkenalan dan menikah muda dianggap hal yang tabu untuk dibicarakan dan juga dilakukan. Itu batunya ditali, pakai tali. Soalnya itu kelihatannya mau longsor batunya. Habis itu dikasih tali biar dia tuh nggak jatuh ke sini. Keren sih, mantap. Menali batunya. Jadi batu yang ditali itu di bawah kita ini. Tadi dari bawah sini. Ini tuh kayak mau pada longsor gitu loh. Nah, ini tuh kayak udah jalannya tuh udah kayak ketutup-tutup gitu, udah kayak mau longsor-longsor nih batu-batunya tuh. Kita sampai di pos 3. Kemungkinan ke pos 4 sekitar 20 menit lagi. Kita duduk dulu lah bentar sambil menikmati suasana. Kita perjalanan dari pos 4 mau ke pos 5 dan ini udah mulai kebuka ya pohon-pohonnya, langitnya Masya Allah luar biasa cantiknya. Dan ini Masya Allah di atas ada monyet guys. Tuh kelihatan nggak? Mungkin lagi nyari makan. Kita sudah sampai di pos 4 dan treknya seperti ini. Saya maaf nggak memperlihatkan badan karena saya buka baju. Jadi gini ceritanya, Ana tadi naik bawa 2 botol. Jadi 2 botol itu kayaknya kurang. Jadi untuk menghemat, Ana itu setiap berhenti minum 1 teguk dan juga Ana lepas baju biar badan Ana nggak terlalu berkeringat, biar nggak kena dehidrasi. Jam 8 kita sudah sampai di pos 5, pos 6, pos 7, pos 8, puncak. Bentar lagi. Perjalanan menuju pos 6. Ternyata masih lebat juga hutannya. Cuman nggak apa-apa. Semoga bentar lagi kita nyampe. Wih, unik. Unik guys, ada tangga. Mari kita menaiki tangga ini. Semuanya sementara, kita di ujung cerita. Untuk 5 menit coba kau mengambil alih dunia. Ada masanya kita. 8.20 kita nyampe di pos 6. Dan yang bikin agak ininya, pos 6 ke pos 7 60 menit kurang lebih. Ya lumayan lah, cuman nggak apa-apa. Dan kalau teman-teman bisa kelihatan dari sini, di balik pohon ini ada bukit-bukit tuh hijau-hijau di belakang tuh. Nah itu dia puncaknya. Dan setelah kita naik dari bawah ke atas, ternyata kita harus belok ke kanan dulu, naik sana. Dan salah satu peringatan dari orang di base campnya bilangnya, kalau naik teman-teman harus ngambil kiri terus, karena nanti di atas bakal ada persimpangan jalan, jalur pendakian lain. Dan kalau teman-teman turun dari puncak ke pos 6, itu teman-teman ambil kanan terus. Kalau udah nyampe pos 6 itu udah enak, karena di sini ada shelter. Teman-teman bisa istirahat di sini, buat tenda di sini. Nah, terus habis itu lanjut turun. Nah, kita sekarang perjalanan menuju pos 7. Dan di sini saya agak gerah ya. Jadi kita tidak memakai kaos.
Ini kalau treknya basah nggak kebayang licinnya kayak gimana. Yang bisa ke situ, bisa ke sini. Kita nyari yang lebih landai aja. Sini. Bagus banget suara burungnya. Daerah situ sih pokoknya mah. Cakep. Sekarang medannya batu dan kita makan dulu karena udah capek dan lapar banget. Dan kalau teman-teman lihat tasnya ini basah banget nih belakangnya. Kocak lah. Yang penting kita istirahat dulu. Langitnya udah mulai berawan, semoga kita masih dapat cerahnya. Jam 9 kita sampai di pos 7. Dan ketika teman-teman turun, ingat via Kiara Con Janggut kiri, via pemancar ke kanan. Jadi jangan sampai nyasar karena ini persimpangan 2 jalur pendakian. Ini perjalanan menuju pos 8. Ternyata tadi itu pos 7 lama dan ini pos 7 baru yang dibuat oleh Array. Dan sekarang kita 9 lebih 15 kita nyampe di pos 7. 9.20 kita nyampe di pos 8. Dan puncak 5 menit lagi. Mantap. Di pos 8 ini teman-teman bisa buat tenda di area sini. Karena di sini banyak area landai. Karena masih banyak area landai yang bisa untuk mendirikan tenda. Dan di situ tadi ada beberapa pendaki lain. Kemungkinan orang yang daki hari ini mungkin ada sekitar 10 orang doang. Ternyata kabut di belakang kita udah mulai naik. Dan puncak bentar lagi bisa jadi ketutup kabut dan kita harus cepat-cepat. Dan ternyata alhamdulillah kita sudah hampir nyampe puncak. Ini detik-detik menegangkan guys. Karena bentar lagi kita bakal nyampe puncak. Ini detik-detik mengharukan guys. Akhirnya setelah perjalanan panjang kita bisa sampai puncak. Insya Allah keren. 9.30 kita nyampe di puncak Cikuray. Teman-teman yang ada di puncak bisa ngerasain cuanki yang ada di puncak karena ada warung di sini. Dan dari sini nanti bisa menikmati view daerah Garut dan sekitarnya. Wah, keren banget. Masya Allah. Biru banget kan langitnya. Cikuray adalah gunung nomor 4 tertinggi di Jawa Barat. Dan sekarang kita sudah ada di puncaknya. Luar biasa. Kita udah sampai puncak dan kita mau turun. Karena pertama kabutnya udah mulai naik. Dan juga kita ngejar waktu karena kita juga mau pergi ke Cinta Quran Center, kampusnya para dai. Kalau misal teman-teman merasa bahwa foto-foto di puncak itu kurang, entah kurang dari sisi kualitasnya, dari sisi gaya-gayanya, atau kurang dari sisi kuantitas, teman-teman gak usah pikir panjang karena keselamatan dalam pendakian adalah yang utama. Gunung nggak bakal kemana-mana. Jadi kalau kira-kira cuacanya sudah mulai memburuk, teman-teman sebaiknya langsung turun aja karena kita masih bisa melakukan pendakian di lain hari. Jadi utamakan keselamatan sampai rumah dengan selamat. Kita turun dari puncak 9.40. Nanti kita nyampe di base camp jam berapa kita lihat nanti. Kita tadi naik membuat konten, ternyata ketutup kabut kan puncaknya. Ya udah kita langsung turun aja. Sekarang jam 10 kita perjalanan turun dari puncak. Dia habis kepleset di situ dan otot punggung sedikit ketarik. Tapi nggak apa-apa selama nggak cedera. Mungkin ada yang nanya kenapa ketika ngomong nggak dikasih musik. Karena teman-teman, biar teman-teman bisa dengerin suara alam yang begitu merdu. Ini suara-suara burung, suara serangga, bahkan ada monyet dan babi hutan. Tapi nggak tahu ya, babi hutannya belum kelihatan sih. Cuman Ana berharap bisa ngelihat sekali gitu biar bisa didokumentasikan. Kita habis rehat sejenak, nggak capek sih, cuman tadi buang air kecil dan sekarang kabut sudah mulai turun dan itu rombongan monyet.
Tadi dari atas turun sampai bawah sana itu. Luar biasa emang. Wih. Kita bentar lagi nyampe di pos 1. Tadi kita agak lari-lari kecil. Kalau kita mendaki sendiri, minusnya kita nggak ada yang videoin, nggak ada yang motoin. Jadi ya kayak gini, kalau mau foto selfie, kalau ditaro kadang kurang pas gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Mendaki bersama itu asik, seru, dan mendaki sendiri itu tenang. Itu jawabannya. Ada masanya kita mencuri ruang dan waktu, walau pasti berlalu. Itu base camp kita tadi guys. Itu masih ada motor kita, tempat parkirnya. Dan ini tuh siaran pemancar stasiun televisi gitu. Alhamdulillah kita sudah hampir sampai. Tapi perjalanan masih panjang. 11.40 kita sampai di base camp nih, base campnya. Dan kita mau di musola dulu. Kita beres-beres. Kalau udah nggak capek kita lanjut turun ke bawah. Jam 1 kita mau turun naik motor. Dan jalannya kayak gitu terus. Pokoknya jelek. Ya harus hati-hati, harus gigi 1 terus. Dan bensinnya tinggal 3 strip. Semoga awet ya sampai mana tahu. Tengok jalannya kayak mana. Kayak gitu jalannya. Banyak yang rusaknya. Habis sudah kendaraan kita. Nah, ada yang lagi ngangkut-ngangkut sayur buat dijual di pasar. Sekarang kita lagi istirahat makan di SPBU. Biarkan saja kita ke sana, lama-lamanya, selagi masih bisa bersama. Jadi mungkin gitu aja teman-teman perjalanan kita hari ini. Udah gitu aja. Terima kasih udah mau nonton video ini sampai akhir.